Halo guys, bapak-bapak, ibu-ibu, kembali lagi di tantangan hidup 4.0. Kali ini kita akan mengundang seorang narasumber yang luar biasa, seorang dokter. Siapa dia? Mari kita sapa. Selamat siang, Dokter Rianda. Apa kabar? Selamat siang, Uncle Edi. Kabar baik, bagaimana dengan Uncle Edi? Wah, luar biasa. Masih sehat, Dok. Cuman belum di rapid test ini, Dok. Jadi kalau belum di rapid test ya merasa masih sehat. Mungkin sudah OTG juga, Oke. nggak tahu, Dok. Nah, Iya, di siang hari ini kita mau berbincang apa ini, Dok, untuk memberikan manfaat buat para netizen di tantangan hidup 4.0. Mungkin seputar iya, corona dengan ya, Dok ya, boleh, Dok? boleh silakan Uncle. Nah, Uncle ini agak apa ya? Masih penasaran nih, Dok, masih kurang informasi. Mungkin netizen semuanya juga sama ya dengan Uncle. Mungkin ada yang sudah tahu, bagi yang belum tahu ya seperti Uncle mungkin ada bagusnya ya kita nanya ke Dokter Rianda mengenai persoalan-persoalan dibandingkan kita simpen di dalam hati, membuat kita jadi takut dan semuanya ya. Ini, Dok, Uncle itu nggak gitu mengerti mengenai rapid test dan swab. Ya, nah, oleh karena itu, hari ini Uncle memilih satu judul ini, Dok. Tes pack positif, rapid test juga positif. Itu suka atau duka ini, Dok? Nah, mungkin Dokter Rianda bisa menjelaskan dulu apa itu rapid test, apa itu swab, kemudian tes pack itu apa. Silakan, Dok. Ya, terima kasih. Saya akan mulai dengan mengenai kondisi sekarang memang pada beberapa lapisan masyarakat, terutama yang sesuai dengan bidang saya untuk ibu hamil, cukup mengkhawatirkan, kadang-kadang berdebar-debar, bagaimana nih kalau misalnya dengan situasi sekarang ini kita hamil, ya kan? Sebenarnya secara teori tidak ada masalah. Semua seperti biasa saja. Kalau tes pemeriksaan kehamilan kita bisa lakukan dengan tes pack, betul yang seperti Uncle Edi, itu mudah, murah, bisa dilakukan kapan saja. Kemudian ketika positif, nah ini yang sebagian ibu-ibu ya, yang calon ibu atau untuk yang anak kedua, ketiga berikutnya, ya kan? Ada yang mencemaskan. Waduh, bagaimana ini dengan situasi yang sekarang ini? Kalau mengenai rapid test sendiri, rapid test adalah hanya salah satu bagian dari alat untuk mentes terhadap COVID-19 ini. Jadi, tidak perlu juga semua ibu hamil yang tes pack-nya positif harus di rapid test. Begitu, Uncle Edi. Oh, terus perbedaan rapid test dengan swab itu bagaimana, Dok? Begini, saya akan jelaskan dari awal. Yang namanya pemeriksaan, apalagi kalau kita mengarah ke suatu diagnosis, kita tidak perlu harus langsung dengan pemeriksaan penunjang. Kita kelompokkan rapid test itu adalah pemeriksaan penunjang. Yang paling awal dan mudah adalah tentunya kita lihat gejalanya. Sebelum gejala malah kita track, ada nggak histori kontak. Kontak terhadap khususnya yang sudah konfirmasi positif. Artinya hasil daripada swab atau PCR-nya positif. Itu adalah histori. Dari histori dulu. Setelah histori, baru kita lanjut dengan ada nggak keluhan. Setelah keluhan, baru kita membuktikan dalam tanda kutip istilahnya dengan pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang banyak. Bisa laboratorium, itu diambil dari darah.
bisa dengan ronsen paru, atau CT scan, atau pemeriksaan dengan rapid test, atau dikombinasi juga bisa dengan swab, yaitu tekniknya ada dengan PCR, polymerase chain reaction. Begitu, Uncle Edi. Oke, jadi artinya kalau seseorang yang sudah tes speknya positif, itu tidak wajib ya untuk rapid test ataupun swab Ya, ya, Dok. Nah, ini iya, kenapa ini penanganannya agak berbeda ya, Dok ya? Uncle ingat dulu nganterin istri ya, waktu pertama kali ya tes spek positif itu ternyata ada tesnya itu campak Jerman, rubella. Namanya juga keren ini, Dok. Rubella dengan corona sama-sama keren. Ini namanya keren, tapi bahaya banget. Nah, kenapa, Dok? ya, campak Jerman itu kita sebut itu karena nama banyak juga dengan istilah German measles. Itu hanya beberapa nama saja. Jadi pemeriksaan-pemeriksaan ini kita harus bedakan antara yang sekarang situasi pandemi ini dengan yang sebelum-sebelumnya yang memang juga merupakan bagian daripada screening untuk ibu hamil. Jadi memang jelas berbeda. Kalau yang Uncle Edi tadi katakan, itu adalah merupakan bagian screening secara general yang kita lebih kenal dengan istilah TORCH. T-O-R-C-H. Jadi itu adalah beberapa pemeriksaan screening terhadap ibu hamil yang kita khawatirkan dia terinfeksi dengan beberapa jenis parasit, bakteri, atau virus. Begitu, Uncle. Termasuk kalau tidak salah ingat, Dok ya, ada hepatitis juga ya. Itu juga diperiksa ya bagi ibu hamil ya. Iya, ya. Jadi TORCH itu dari singkatan dari Toxoplasma, rubella, cytomegalovirus. H-nya adalah bisa hepatitis, bisa herpes, bisa tipe 1 dan 2, dan juga HIV. Kenapa itu harus dites ya, Dok ya? Wajib untuk seorang ibu hamil. Mungkin bisa dijelaskan buat netizen yang belum pengalaman, yang mungkin ya sedang pengen punya momongan, tapi khawatir ini coronanya kapan ini perginya dan lain sebagainya. Ya, jadi yang saya sebutkan tadi adalah sebenarnya wajib dalam arti kata tidak di situasi pandemi sekarang pun itu sebaiknya diperiksakan. Karena kita khawatirkan bahwa infeksi-infeksi yang saya sebutkan tadi itu bisa mengganggu selama janin masih di dalam kandungan atau ketika proses melahirkan, bahkan setelah dia lahir. Seperti itu, Uncle. Oke, berarti ya, yang mau dites itu ada berkaitan bisa mempengaruhi pertumbuhan janin ya di dalam perut Ya, ibunya seperti itu. Oke, berarti ini Dok, corona untuk ibu hamil dan janinnya tidak ibarat itu tidak separah, tidak dengan yang TORCH itu ya Dok ya? Atau bagaimana Dok? nah, betul. Ini pertanyaan bagus sekali. Ini yang paling penting. Yang perlu diperhatikan bahwa di sini adalah bahwa coronavirus ini pastinya baru. Beberapa penelitian sudah dilakukan, walaupun memang ini masih dalam skala yang kecil. Jadi kita, kalau berdasarkan data, memang masih kekurangan data untuk mengatakan apa sih yang bisa diakibatkan ketika seorang ibu hamil itu terinfeksi oleh coronavirus 19. Tapi dari beberapa penelitian yang sudah dilakukan bahwa coronavirus ini tidak ditemukan pada cairan ketuban, tidak ditemukan di umbilical cord, juga tidak ditemukan, bahkan di plasenta pun, ari-arinya pun tidak ditemukan,
Kemudian ketika bayi lahir, diambil sampelnya, di swab di orofaringnya, itu pun negatif. Nah, itu adalah data-data kecil mungkin, sebagian yang sudah bisa kita nyatakan bahwa coronavirus ini masih dianggap cukup aman terhadap ibu-ibu yang hamil. Dan tentunya kita masih berharap banyak penelitian-penelitian lainnya yang bisa mendukung atau memberikan informasi yang lebih akurat mengenai hal ini. Demikian, Uncle Edi. Oh, ini satu informasi yang positif ya, Dok ya. Positif dalam arti kata ini bisa membuat kita yang kurang tahu itu jadi lebih nggak khawatir, tetapi tetap harus Iya, waspada. Dari betul. penjelasan dokter bahwasanya mungkin yang di bulan April sudah ada yang melahirkan karena itu udah masa COVID ya, seperti Ya, itu. Nah, yang di bulan Mei mungkin sudah ada yang melahirkan dan sudah melakukan tes, itu belum ada ditemukan. Tadi dokter sudah mengatakan. Artinya mudah-mudahan ini bisa berlaku, sampel-sampel ini bisa berlaku untuk keseluruhan. Mudah-mudahan ya dok ya. Jadi bagi yang ibu hamil itu jangan terlalu khawatir. Kekhawatiran itu yang bisa menyebabkan mempengaruhi pertumbuhan janin ya dok ya. Mungkin juga seperti itu. Psikologis dari uh, ibunya yang khawatir. maaf Uncle Edi, yang saya sampaikan tadi datanya bukan penelitian di sini, dan terutama bukan oleh saya, itu berdasarkan jurnal dari ada beberapa China. Pastinya mungkin di sana yang lebih banyak penelitian karena di sana awal daripada penyakit ini muncul. Jadi mungkin di sana sudah lebih duluan istilahnya begitu, dan itu sudah dilakukan. Jadi data yang tadi saya sampaikan bahwa virus tidak ditemukan pada cairan ketuban, umbilical cord, plasenta, atau bahkan ketika bayi lahir, kemudian disuap orofaring dari si bayi ini yang baru lahir, itu tidak ditemukan virus. Baik Demikian, dok. Uncle Edi. Ya, baik. Berarti informasi itu benar, itu dari China juga nggak ditemukan. Mungkin di Indonesia ya, di Indonesia juga Ya, belum kita mendengar ya dok ya. Ntar kalau ada netizen boleh komen di ya, bawah kita ini berharap. supaya ya bisa ada Betul. pengembangan. Karena ini prosesnya masih berlangsung ya dok ya, seperti itu. Tapi sampai Ya, sampai kita berbicara di video ini masih belum ditemukan seperti itu. Nah, baik dok, kalau ya, begitu betul, betul sekali. satu masalah sepertinya sudah mulai terjawab ini dok, karena selama ini kan stay at home ya, PSBB ya. Menurut data, menurut informasi yang Uncle terima dok ya, ada efek samping dari PSBB sama Ya, stay at home loh dok. Angka untuk tes positifnya meningkat dok. Rapid testnya memang tidak meningkat, tapi tes positifnya meningkat dok. Nah ini dilema. ya, kalau kita bilang dilema tergantung dari sudut pandang kita memandang. Jadi untuk pasangan-pasangan yang sebelumnya belum dikaruniai anak, mungkin di saat inilah lebih banyak waktu, lebih banyak bersama keluarga, sehingga bisa jadi positif. Jadi itu suatu hal yang positif juga. Nah, kembali seperti tadi yang Uncle Edi katakan, bagaimana kalau sudah positif? Itu tadi juga, yang seperti saya bilang, semuanya sebenarnya berjalan seperti biasa. Cuma memang kondisi sekarang memang ada keterbatasan-keterbatasan yang kita harus laksanakan. Seperti kunjungan ke dokter untuk pemeriksaan antenatal care, ya, yang kita lebih sering istilahnya kontrol kehamilan, itu memang dibatasi. Mungkin datang ke rumah sakit pun hanya khusus apabila ditemukan hal-hal atau keadaan-keadaan, kondisi-kondisi yang emergensi. Seperti misalnya pada kehamilan awal terjadi bercak
atau perdarahan, perutnya sakit sekali, mules sekali, atau misal mual, muntah yang hebat sekali sehingga dia memerlukan cairan, itu saja yang kita memang anjurkan untuk datang ke rumah sakit atau mendapatkan pelayanan medis. Tapi apabila itu tidak ditemukan, semuanya masih dalam batas yang normal, dengan kondisi sekarang memang dianjurkan ibu hamil terutama, untuk stay at home. Oh, Begitu Uncle Edi. iya. Nah, ini menarik, Dok. Jadi, di masa sekarang ini, untuk pemeriksaan rutin USG, biasanya kan ada pemeriksaan rutin ya, USG, Ya, melihat posisi janin, perkembangan detak jantung itu memang nggak seperti sebelumnya, Dok ya? iya, Oh, betul. Betul Uncle Edi. Jadi kita selalu menimbang kondisi sekarang itu lebih banyak ke arah pertimbangan. Apakah sesuatu yang akan kita lakukan itu lebih banyak positifnya atau negatifnya? ya. Walaupun memang pertimbangan-pertimbangan ini tentu banyak menimbulkan perdebatan, Hmm, tergantung dari sudut pandang masing-masing. Tapi kembali lagi, kita selalu kembali lagi ke basic daripada situasi dan kondisi ini, kita harus selalu memegang teguh terhadap asas manfaat dan kejelekannya. Nah, Selama misalnya manfaat itu lebih banyak, dengan segala risiko memang akan dilakukan. Tapi kalau misalnya kita anggap risiko itu sendiri lebih banyak atau lebih tinggi dibanding manfaatnya, lebih baik kita stay at home. iya. Demikian, Uncle. Iya, bagus. Iya, bagus, Dok. Nah, ini ada pertanyaan berikutnya nih, Dok. Uncle nggak gitu Ya. mengerti kondisi sekarang. Ya, mohon izin ya, banyak bertanya boleh ya, Dok ya. Nah, Wah, ini dengan senang hati. pada saat mau melahirkan ya, Dok ya. Mau saat melahirkan. Ini kan biasanya kan ada dua kondisi. Satu normal, kedua sesar. Biasanya dua pilihan ya, Dok ya, seperti itu. Nah, menjelang menjelang persalinan seperti itu, apakah tetap ada pemeriksaan USG atau apa? Mungkin di semester di bulan berapa mulai agak rutin. Kemudian pertanyaan berikutnya, mana yang lebih bagus, normal atau sesar untuk kondisi sekarang? Oke, pertanyaan yang bagus lagi. Semua pertimbangan untuk menentukan sesar atau lahir normal sebenarnya prinsip dasarnya sama situasinya. Artinya, situasi sekarang dengan pandemi seperti ini, dengan sebelumnya, tetap sama. Indikasinya untuk menentukan lahir normal atau sesar adalah sama. Untuk sekarang yang pasti bahwa sebelum itu dilakukan, seorang ibu hamil memang kita harus pastikan dulu bahwa dia terkena infeksi atau tidak. Ini yang paling penting. Ketika ini misalnya dia tidak terinfeksi, terbukti tidak infeksi dengan beberapa pemeriksaan yang tadi saya sebutkan tadi, setiap rumah sakit atau pelayanan medis tentu berbeda-beda mungkin, sesuai dengan situasi dan kondisinya untuk menentukan screening tersebut. Ketika seorang ibu hamil dinyatakan tidak terinfeksi, ya tentunya kita kembali ke basicnya untuk menentukan seorang lahir normal itu atau operasi sesuai dengan indikasi medis. Kalau memang tidak ada indikasi medis untuk sesar, tetap dia menjalani prosedur melahirkan normal. Apabila memang terbukti dengan pemeriksaan-pemeriksaan yang telah saya sebutkan tadi ternyata positif, konfirmasi positif, atau bahkan sebelumnya diduga kuat dengan keluhan-keluhan yang sudah ada nyata pada ibu hamil tersebut yang akan melahirkan, dia diduga kuat COVID-19,
tentu kita menyarankan C-section ini menjadi pilihan yang lebih baik. Demikian, Uncle Edi. Iya, oke, bagus dok. Ini ada pertanyaan lanjutan lagi dok. Jika seseorang ya diperiksa, ya seorang ibu hamil diperiksa positif, nah ini penanganannya bagaimana? Apakah di rumah sakit yang ditunjuk sama pemerintah untuk khusus Ya. penanganan ini, atau kembali ke rumah sakit yang biasa dilakukan konsultasi, atau bagaimana ini dok? Jika seandainya sebelum melahirkan ya dok ya, dalam proses mengandung Ya. ini ternyata positif ibunya. Nah, untuk yang jelas-jelas positif, memang dia harus datang di tempat fasilitas kesehatan atau rumah sakit yang bisa menangani proses melahirkan untuk ibu-ibu yang terinfeksi COVID-19. Karena apa? Karena setelah ibu ini melahirkan dengan sesar, dengan C-section, pasti ibunya pun harus ditangani secara khusus sebagai penderita COVID tentu. Dan bayinya pun harus ditangani secara khusus supaya setelah lahir bayi tersebut tidak mendapatkan infeksi dari ibunya. Demikian, Uncle. Oke, begini dok. Jika misalkan baru hamil 2 bulan atau 3 bulan, kemudian terinfeksi, nah ini penanganannya stay at home, karantina di rumah, atau karantina di rumah sakit tertentu, atau bisa di semua rumah sakit dok. Itu bagaimana penanganan untuk seseorang yang berbadan 2? Oke, sebenarnya sama, kembali sama. Jadi masalah dirawat atau tidak dirawat itu tergantung daripada kondisi dan status diagnosis dari ibu hamil tersebut. Kalau memang masih bisa isolasi di rumah sesuai dengan kriteria yang memang sudah ditetapkan, ya tentunya di rumah. Tapi kalau keluhan-keluhannya itu berat dan memerlukan perawatan, tentu dia akan kita anjurkan untuk dirawat di fasilitas kesehatan. Mengenai tempatnya, semua rumah sakit yang bisa mempunyai alat-alat yang siap, ready, ruangannya maupun tenaga medisnya siap untuk menangani COVID, itu pasti bisa. Dan syukurnya, Uncle Edi, untuk situasi sekarang, sudah banyak rumah sakit yang bisa merawat COVID-19. Ya, itu satu berita bagus ya dok ya, buat ya Ya, netizen. luar biasa. Ya, jadi jangan khawatir. Sekarang hampir semua rumah sakit ya sudah banyak ya rumah sakit yang sudah siap, yang sudah berbenah ya seperti itu. Nah, ini tadi dokter mengatakan kalau terkena positif itu lebih bagus untuk pilihannya di operasi sesar ya dok ya. Mungkin ada kaitannya dengan begini, kalau kita mau melahirkan secara normal itu kan membutuhkan satu tarikan napas yang luar biasa ya dok ya. Uncle saat menyaksikan istri melahirkan itu rasanya memang benar-benar perjuangannya itu luar biasa. Bukan masalah sakitnya loh dok, tapi tarikan napasnya itu kehabisan tenaga. Itu mungkin mirip-mirip orang yang terkena corona ya dok ya, yang katanya napasnya berat banget, susah banget, seperti itu. Oke. Ya, betul sekali Uncle Edi. Jadi, yang seperti saya tadi sudah sampaikan, bahwa ketika seseorang itu didiagnosis COVID-19, tentu dia sudah punya keluhan. Terutama keluhan pernapasan, Uncle Edi. Dia nggak ngeden aja, nggak ngejan aja, udah susah napasnya, sesak. Apalagi dia harus mengejan dalam beberapa waktu lah. Yang kita ketahui bahwa persalinan normal, tentu kita tidak bisa prediksi berapa lama akan keluar itu bayi. Terutama
untuk persalinan anak pertama. Itu memakan waktu yang panjang. Kemudian faktor lain juga, Uncle Edi, bahwa semakin panjang penanganan daripada proses melahirkan itu, tentunya ini berdampak juga terhadap lingkungannya, terhadap staf medis, para medis, dokter, dan lain-lainnya. Yang mungkin semakin lama kontaknya, artinya semakin tinggi resiko untuk terkena daripada infeksi dari pasien ibu hamil tersebut. Begitu, Uncle Edi. Baik, Dok. Ini ada satu pertanyaan lagi ya, Dok, ya, boleh ya. Nah, pada saat yang positif ini melahirkan, misalnya operasi ya, Dok, ya, berarti ibu hamil sama anaknya ya, ini setelah melahirkan, ibu tersebut ruangannya berbeda ya, Dok, ya. Itu seperti ruang isolasi atau bagaimana? Kemudian bayinya mungkin nggak bisa bergabung dengan bayi-bayi yang lain, misalnya biasanya kan 2-3 hari di rumah sakit bayinya itu kan berkumpul ya, kemudian ada baby show biasanya seperti itu. Itu bagaimana, Ya, Dok? iya, Bagi yang iya. positif. Nah, ketika habis melahirkan, kita lihat tentu kondisi ibunya. Kalau kondisi ibunya stabil, ya pasti dia hanya di ruangan biasa. Bukan harus di ICU dan sebagainya misalnya. Kalau isolasi, jelas isolasi. Karena kita harus komit. Ketika seseorang itu positif, dia harus isolasi. Bayinya, kembali kita ke apa yang sudah saya katakan tadi, bahwa dari beberapa penelitian yang sudah dipublikasikan bahwa di air susu ibu pun tidak ditemukan virus ini. Sehingga bayi diperbolehkan untuk menyusui. Tapi ingat, harus hati-hati. Ibu tetap harus memakai alat pelindung diri. Supaya si bayi tidak tertular ketika proses menyusui itu berlangsung. Demikian, Uncle. Oke, berarti protokol untuk ibu ya, yang baru melahirkan itu tetap harus ada ya, karena sangat bersentuhan Tetap. dengan Iya, betul sekali. babynya seperti itu. Nah, ini bagus ini, Dok. Jadi Uncle sendiri udah sangat jelas banget. Mungkin netizen juga yang menonton, yang sedang menonton video ini juga sudah mulai ya, sudah mulai mengerti. Nah, begini, Dok. Dari pengalaman dokter ya, Dokter Yanda, ini ada nggak sebelum orang mengetahui apa penjelasan dari dokter, kemudian awal-awal corona kan semuanya shock ya, semuanya kaget. Belum siap. Ini apaan ini barang apa ini virus apa dan semuanya itu. Nah, itu setiap hari itu selalu dimunculkan tingkat kematian di dunia, bukan hanya di Indonesia seperti itu. Sehingga ketika tes pack-nya positif, itu ada nggak permintaan yang meningkat dibandingkan resiko ini udah ekonominya udah susah, udah tingkat kematian bisa tinggi dan lain sebagainya untuk ya sudahlah ini nak bukan saatnya sekarang kamu akan dilahirkan itu minta ada nggak permintaan untuk seperti itu, Dok? Karena kekhawatiran karena ketidaktahuan ya, Dok, ya. Itu bagaimana, Dok? Jujur memang ada. Walaupun tidak banyak syukurnya, Uncle Edi. Jadi pada prinsipnya memang situasi seperti ini kita pahami sangat sulit. Semua akan berdampak ke semua lapisan masyarakat. Dan pada beberapa lapisan masyarakat mungkin ini lebih mempunyai dampak yang lebih hebat lagi. Sehingga ada 1-2 pasien ibu hamil ya yang sampai berniat untuk maaf kata menggugurkan kandungannya karena tidak siap menghadapi situasi dan kondisi yang sekarang ini. Ya itulah kembali kita yang seperti kita sudah sering dengar, sudah sering lihat bahwa kita harus tetap semangat, harus kita tetap
kuat, kita harus bisa lewati semua ini. Karena jangan sampai kondisi seperti ini membuat kita malah melakukan hal-hal yang justru malah mengakibatkan hal-hal yang tidak baik untuk selanjutnya. Begitu, Uncle Edi. Ya, betul. Nah, dengan adanya penjelasan dari dokter seperti ini, mungkin semakin banyak orang bisa ini ya menerima kondisi sekarang ini. Nah, bagi yang ibu hamil, Ya, bagi keluarganya itu jangan sampai dibully, sampai di ini udah tahu kondisi sekarang malah hamil lagi dan lain semuanya. Nah, karena begini ya kita dok, harus anggap bahwa hamil itu tetap anugerah. Itu betul. adalah tetap pemberian dari Sang Pencipta, jadi kita harus tetap menerima kondisi tetap tidak selamanya memang baik. Tidak ada pandemi seperti ini pun mungkin kondisi juga akan ada yang tidak baik, tapi kita harus tetap optimis. Seperti itu. Ya, Uncle juga berpikiran seperti itu, Dok. Jadi artinya begini, meskipun kita PSBB, meskipun stay at home semuanya, kalau Sang Pencipta tidak berkehendak, ya, alam semesta tidak Ya, mendukung, itu tidak akan terjadi. Mau setahun betul, pun kita stay at home, itu betul, tidak akan terjadi. Kemudian, kalau betul alam sekali. semesta tidak mendukung, ya, Sang Pencipta juga tidak mengizinkan itu terjadi, Betul, anak yang akan kita lahirkan juga belum tentu terinfeksi. Ibu yang betul. mengandung juga belum tentu terinfeksi. Bagi yang tidak mengandung Ya, pun kalau diizinkan untuk terinfeksi, alam semesta mendukung untuk positif ya tetap ya, positif. Mungkin gitu ya dok ya? betul. Tepat sekali. Tepat sekali. Iya, oke. Kalau begitu, ini sudah sangat jelas sekali dok. Waktu kita juga sudah di ujung acara. Kira-kira ada pesan-pesan apa ini dok buat para netizen yang sedang menonton video ini? Oke. Pandemi seperti ini memang tidak mengenakan. Semua menganggap ini sebagai sesuatu yang tidak enak. Tapi disinilah kita diuji untuk semua lapisan masyarakat itu saling membantu, saling menguatkan masyarakat, pemerintah, fasilitas kesehatan, dokter, para medis, bahkan kalau kita lihat sekarang ini bahkan polisi, kemudian relawan-relawan mungkin yang ada di pinggir jalan, sudah semuanya membantu suatu proses yang baik supaya kondisi kembali normal. Kondisi-kondisi inilah yang harusnya memang terus ditingkatkan. Semua elemen masyarakat itu ikut berusaha sesuai dengan kapasitas dan kemampuan masing-masing untuk bisa melewati masa-masa ini. Bukan saling menjelekkan, bukan saling mencari kekurangan. Kekurangan akan selalu ada. Tapi kalau kita masing-masing yang punya kekurangan itu saling melengkapi, maka kekurangan itu menjadi minim atau bahkan tidak ada. Jadi tidak ada itu istilah kekurangan, kalau kekurangan itu kita mau tambal, kita mau tutupi. Jadi kita masing-masing mulai dari diri sendiri, lakukan apa yang kita bisa lakukan, maka kalau kita sudah mulai seperti itu, maka kita semua pasti bisa melewati masa ini. Demikian, Uncle Edi. Ya, baik, luar biasa, dokter. Terima kasih, dok, atas waktunya dan penjelasan yang telah diberikan kepada kita. Oh ya, dokter, kita undang lagi berikutnya, boleh nggak, dok? Wah, tentang apa nih, Uncle Edi? Ya, ntar kita bikin lagi seputar kesehatan. Ntar mungkin banyak yang komen-komen di bawah ini, ada pertanyaan lanjutan. Kita bikin sesi berikutnya ya, dok, ya? Boleh ya? Oke, dengan senang hati. Baik, terima kasih Dr. Riyanda. Sampai berjumpa kembali kita di episode berikutnya. Ya, selamat siang.